Budak Bayangan bab 1313 Mimpi buruk dalam mimpi buruk. Sunni memimpikannya gerbang raksasa yang terbuka lebar, sesuatu yang tak terbatas dan sepenuhnya asing bersembunyi di kegelapan rahangnya yang sangat besar. Dia adalah seekor laba-laba dengan kaki terputus, merangkak menjauh saat rantai putus jatuh ke tanah di sekelilingnya. Pikirannya diliputi teror, sementara hatinya dipenuhi perasaan pengkhianatan dan penyesalan yang dingin dan pahit. Melarikan diri. Saya harus melarikan diri. Sunni mendorong tubuh kecilnya melintasi lantai batu. Ada jaring-jaring indah yang menyelubungi aula kuil yang luas, benang sutranya dijalin menjadi permadani megah. Percikan api beterbangan, dan sesaat kemudian, jaring-jaring itu dilalap api. Mereka menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan awan asap tajam yang menutupi seluruh dunia. Setidaknya dia tidak bisa melihat gerbang yang mengerikan itu lagi. Karena tercekik, dia merangkak menembus asap, dan perlahan, menyiksa, teror yang melahap jiwanya menghilang. Sunni merasa seolah-olah dia telah lolos dari bahaya. Namun, dia tersesat tanpa harapan. Tidak ada apa-apa selain panas yang membakar dan cahaya gelap dari nyala api yang menyebar di sekelilingnya. Tubuhnya sudah mulai menjadi sangat panas. Dia terdiam sejenak, beristirahat dan berusaha mencari jalan keluar dari api yang membara. Kemudian, untuk sesaat, dia merasakan angin sepoi-sepoi membelai karapasnya yang hangus dari suatu tempat di depan. Di sana, Sunni bangkit berdiri dan berjalan terlatih-tatih ke depan secepat yang dia bisa. Segera, dia meninggalkan asap dan api. Kini ada hamparan air tenang di sekelilingnya. Asapnya sudah hilang, namun digantikan kabut tebal. Ia berputar dan bergerak, mengalir perlahan melewati sosok laba-laba kecil yang menggigil. Di mana saya? Sunni mengambil satu langkah dan menemukan bahwa dia entah bagaimana bisa berjalan di permukaan air, seperti yang dia bisa lakukan di laut jiwa. Maju dengan ragu-ragu, dia menjelajah lebih dalam ke dalam kabut. Beberapa waktu berlalu, mungkin hanya beberapa menit, mungkin selamanya, dan dia kehilangan arah. Tidak ada apapun selain kabut di dunia. Sampai sesuatu yang lain muncul di kehampaan abu-abu. Sunni gemetar. Di sana, di depannya, sesuatu. Sedang duduk di permukaan air yang tenang, menatap ke bawah. Sosok itu mengenakan pakaian compang camping, tubuh kurusnya tersembunyi dari pandangan. Tampaknya seperti manusia, atau setidaknya berbentuk manusia. Rambut kotor pria itu tergerai seperti rumput laut, dan wajahnya tersembunyi dari pandangan. Seutas logam gelap bergerigi menempel di kepalanya seperti mahkota yang ternoda. Tiba-tiba Sunni merasa kedinginan. Itu, pangeran gila, itu adalah salah satu dari 6 pemberita muara. Salah satu dari 6 tulah. Makhluk di depannya terlihat agak menyedihkan, tapi dia tetaplah Titan yang rusak. Dia berada dalam bahaya besar. Untungnya, kekejian yang ternoda tampaknya tidak memperhatikan laba-laba kecil itu. Pangeran gila sedang duduk tak bergerak, menatap bayangannya sendiri dengan ekspresi kosong. Seolah-olah dia berada dalam realitas yang sama sekali berbeda. Sesaat kemudian, tiba-tiba Sunni merasa sangat lega. Sebuah kesadaran sederhana menghilangkan ketakutan dan kegelisahannya. Aku sedang tidur. Itu mimpi. Tentu saja. Sunni bukan laba-laba. Dia saat ini berada di kuil mantra mimpi buruk, dekat Nevis dan Anangke, bukan di tengah laut tanpa batas, tersesat dalam kabut. Titan yang rusak di depannya tidak nyata, dan bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk itu juga tidak nyata. Terima kasih Tuhan. Seperti yang dipikirkan Sunni, dia bukan laba-laba lagi. Namun, dia juga bukan dirinya sendiri, sebaliknya, Sunni bertubuh tinggi dan samar-samar. Dia memiliki 8 lengan yang gesit,
salah satunya dibuat dari porselen putih murni. Sosok rampingnya terselubung oleh mantel gelap, dan topeng kayu hitam yang dipoles menyembunyikan wajahnya. Melihat ke bawah dari ketinggiannya yang menjulang tinggi, Sunni mengamati makhluk menyedihkan di depannya. Pangeran gila tidak terlihat begitu menakutkan, terutama bagi seorang Titan. Namun, entah kenapa, sosok bungkuk itu membuat Sunni ketakutan. Itu terlalu familiar. Seolah merasakan tatapan, pria compang camping itu tiba-tiba bergeser dan perlahan mengangkat kepalanya. Wajah mengerikan yang tampak seperti topeng mengerikan dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya dan dua mata gelap yang menyala-nyala karena kegilaan yang tak terduga menampakkan diri. Membuat Sunni tanpa sadar mengambil langkah mundur. Kemudian, bisikan seperti pecahan kaca bergema, menggaruk telinganya. Pangeran gila berbisik, "Siapa yang berani memimpikanku?" Dan begitu saja, kelegaan yang dirasakan Sunni hancur. Apa? Dia tahu ini mimpi? Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana? Mata orang yang tercemar perlahan-lahan kembali fokus, menjadi tajam dan hancur. Ditekan oleh beban kegilaan mengerikan yang tersembunyi di kedalaman gelapnya, Sunni mundur selangkah dan menahan napas. Ini mimpi. Sementara itu, bibir makhluk itu membentuk senyuman jahat. Itu kamu? Kamu termasuk yang mana? Pangeran gila itu tiba-tiba membeku, lalu mengerang dan memukul kepalanya dengan tinju. Saya tidak ingat. Tapi itu juga sebuah jawaban. Wajah jeleknya beriak, seolah mencoba menampilkan ekspresi manusia. Kamu juga tidak. Anda seorang penipu. Suara makhluk itu tiba-tiba menjadi gelap dan ganas. Kamu, pembunuh. Tawa lepas keluar dari bibirnya, dan kemudian, pangeran gila itu perlahan bangkit. Kain compang-campingnya bergerak, diselimuti kabut. Saat Sunni mundur selangkah lagi, berusaha mati-matian untuk bangun, si najis maju selangkah. Bagaimana, pembunuh? Mendekatlah. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu pantas mendapatkan sebanyak itu. Tiba-tiba tidak ada tempat untuk pergi. Kabut abu-abu menjadi padat, menghalangi semua jalan untuk mundur. Dan Sunni memang penasaran. Penasaran bertentangan dengan keinginannya. Bagaimanapun, dia adalah pecinta rahasia yang hebat. Saat dia bergidik, merasakan pikirannya lepas kendali, tiba-tiba ada kehadiran antara dia dan pangeran gila. Ada orang lain yang berdiri di sana, menghalangi pandangan makhluk gila itu dengan punggungnya. Itu adalah seorang pria muda dengan tunik hitam, dengan rambut panjang hitam legam dan ekspresi muram di wajahnya yang pucat. Dosa penghiburan. Apa yang dia lakukan di sini? Hantu itu tampak sangat serius saat dia menatap pangeran gila itu. Tanpa menoleh, penampakan itu berkata dengan suara yang tidak sinis atau mengejek. Sebaliknya, suaranya sangat serius, "Apa yang kamu lakukan, bodoh? Panggil kudamu dan keluar dari sini. Cepat." Budak Bayangan bab 1314 Wahyu Kegilaan. Terlindung oleh dosa penghiburan, Sunni tiba-tiba mampu menembus kabut lagi. Dia mundur saat si najis tersenyum lebih lebar. "Mau kemana kamu, pembunuh? Tidakkah kamu ingin mempelajari rahasianya? Kamu tidak akan menyesal mengetahuinya." Mungkin kamu akan. Sunni tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia yakin akan satu hal, apapun yang ingin dikatakan pangeran gila kepadanya bukanlah sesuatu yang harus dia pelajari. Kecuali jika dia ingin menjadi gila dan hancur seperti kekejian yang tercemar itu. Sudah cukup gila untuk berjuang demi hidupnya, atau lebih tepatnya, demi kemanusiaannya, dalam mimpi. Yang dia impikan di dalam mimpi buruk ketiga. Dengan terhuyung-huyung menjauh, Sunni memanggil bayangannya. Seketika,
3 angka muncul dari bawah. Sein yang pendiam, Im kurus dan seekor kuda tangguh yang diselimuti kegelapan. Pangeran gila tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, oh, ini membuatku bernostalgia. Kami akan. Sein adalah orang pertama yang terjatuh. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, sebuah pedang tiba-tiba muncul, diikuti oleh angin puyuh yang bergolak dari kabut yang bergelombang. Ksatria batu yang anggun itu membeku, retakan tipis tiba-tiba muncul di armor onyx miliknya. Kemudian, dengan senyap saat dia dilahirkan, Sein hancur menjadi ribuan pecahan batu hitam. Awan debu rubi meledak ke udara, mewarnai air yang tenang menjadi merah. Santo, mata Sunny melebar, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dosa penghiburan mendorongnya menjauh. Lari, bajingan, dia tidak nyata. Imp berada di urutan kedua. Iblis kecil itu ragu-ragu, tampak takut dengan sosok titan gila yang compang camping. Namun, kemudian, ia dengan berani melompat ke depan, meraih daging najis dengan cakarnya. Pedang tak terlihat itu bersiul lagi, dan sosok kurus itu tiba-tiba terhuyung. Dengan cairan api mengalir keluar dari mulut Imp, dia menatap Sunny dengan ekspresi ketakutan. Kemudian, matanya menjadi redup, dan kepala kecilnya terlepas dari lehernya, jatuh ke dalam air dengan cipratan pelan. Ah, Sunny merasa pikirannya sendiri diambang kehancuran. Menekan prahara rasa sakit dan rasa bersalah yang berkecamuk di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi dan berbalik. Tangannya menggenggam surai nikmah, dan dengan teriakan tertahan, dia melompat ke punggung kuda jantan itu. Pelari gelap itu sudah berlari menjauh, melewati kabut yang berputar-putar. Tawa pangeran gila terdengar dari belakang. Mau kemana kamu, pembunuh? Aku belum selesai denganmu. Sunny tidak menoleh untuk melihat ke belakang. Mencengkeram sisi nikmah dengan pahanya, dia mengangkat kedua tangannya dan menempelkannya ke telinganya. Jangan dengarkan, jangan dengarkan. Namun, dia tetap mendengarnya. Suara dosa penghiburan, yang berkata dengan nada pasrah dalam suaranya yang familiar dan penuh kebencian. Suara Sunny sendiri. Sialan gila. Apakah kamu mencoba mencuri pekerjaanku? Dia belum pernah begitu bahagia memiliki hantu yang lahir dari bisikan iblis ketakutan yang menempel di kepalanya sebelumnya. Mimpi buruk terbang menembus kabut, dan tak lama kemudian, tabirnya menutupi pangeran gila dan dosa penghiburan, meredam suara mereka hingga tidak ada apapun kecuali keheningan yang tersisa. Sunny juga telah berubah menjadi dirinya sendiri, akhirnya. Dia memiliki tubuh manusia sekali lagi, serta 2 tangan manusia. Mantel gelap digantikan oleh sutra lembut dari kain kafan senja. Melihat ke bawah, dia menepuk bahu kuda hitam itu dan menghela nafas dengan gemetar. Menurutku kita aman sekarang. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak dan menambahkan dengan suara kecil, tetapi apakah menurutmu? Aku bisa bangun sekarang. Nikmah mendengus dan menghantam permukaan air yang tenang dengan kukunya, membubung tinggi ke udara. Saat mereka semakin tinggi, kabut semakin tipis, hingga akhirnya seberkas sinar matahari menembus tabirnya yang menyilaukan. Dan segera setelah itu terjadi. Sunny terbangun dengan kaget. Dia duduk, berkeringat dingin. Dengan jantung berdebar kencang, Sunny meraih dadanya dan membeku, memandang sekeliling ruangan gelap di kuil yang sunyi itu. Perlahan, rasa paniknya mulai hilang. Mimpi, itu hanya mimpi. Sunny menghela napas perlahan, lalu bergidik dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu mungkin hanya mimpi, tapi yang pasti itu bukan hanya mimpi. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa membuat pangeran gila, yang kemungkinan besar sudah mati atau jauh sekali, muncul dalam mimpi buruknya.
Namun, ia yakin makhluk yang ditemuinya dalam mimpi itu bukanlah khayalan belaka. Sunni tidak tahu apakah kekejian compang camping yang dia hadapi adalah Titan yang tercemar itu sendiri atau semacam gaung yang ditinggalkan oleh kematiannya. Tapi dia tahu bahwa mendengar rahasia yang ingin dibagikan oleh kekejian itu akan menjadi akhir hidupnya. Sialan. Bahkan mimpi pun tidak aman di sini. Saat hatinya sedikit tenang, dia duduk diam beberapa saat, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ada banyak hal aneh dalam mimpi mengerikan itu. Namun, sebelum dia bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati, sebuah kekhawatiran tiba-tiba mengaburkan pikirannya. Sunni buru-buru mengirimkan bayangannya untuk memeriksa Nevis dan Anangke. Memastikan keduanya tidur nyenyak di kamar sebelah, dia kemudian bergidik mengingat bayangannya dihancurkan dan mulai memanggil mereka satu demi satu. Dia memanggil Dark Courser terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Sin of Solace, Sein dan Imp seharusnya tidak nyata. Kuda hitam dapat dipanggil ke dalam mimpinya karena itulah sifat dari kekuatan Nikmah, tetapi dua lainnya berbeda. Jadi, hanya Nikmah yang benar-benar menghadapi pangeran gila, kemungkinan besar. Kuda jantan hitam itu muncul dalam bayang-bayang, mempertahankan wujudnya yang tak berwujud. Dia tampak gelisah, tapi selebihnya tidak terluka. Lega, Sunni menghela nafas panjang. Terima kasih sobat, kamu benar-benar menyelamatkan persembunyianku di sana. Mengabaikan Nikmah, selanjutnya dia memanggil Sein. Ksatria anggun itu muncul dari kegelapan, tetap tabah dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia tidak terluka. Merasa seolah beban berat telah terangkat dari hatinya, Sunni memejamkan mata sejenak. Kamu aman. Terima kasih para dewa. Sein memberinya tatapan aneh, tapi tetap diam. Yah, tentu saja dia melakukannya. Kembalilah sekarang. Tidak. Sebenarnya, tetaplah di sini. Tetap berjaga sepanjang malam, oke? Ksatria anggun itu menatapnya beberapa saat, lalu berbalik dan diam-diam meninggalkan ruangan untuk berjaga di koridor. Sunni menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya. Sekarang, hanya Imp yang tersisa. Dia memanggil si goblin kurus, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Ah, benar. Bajingan kecil itu masih terjebak dalam mencerna armor penyu hitam. Sial, kapan dia akan berhenti bermalas-malasan dan... Namun sebelum Sunni menyelesaikan pemikirannya, sosok menakutkan tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Menjulang di atasnya seperti iblis yang ditempa dari baja gelap dan bilah tajam. Ark, apa itu? Tanpa sepengetahuan Sunni, bajingan kecil itu sudah terbangun dari tidurnya. Hanya saja dia sudah tidak kecil lagi.